Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang Kalau tidak bernafas, berarti mati. Hewan
Ada pernapasan hidung, ada pernapasan mulut, ada pernapasan perut gitu. Ada? Nah, sebelum itu kita kembali lagi. Ibu akan menampilkan video lagi. Silakan kalian cermati ya. Selamat datang Bang Oksi di saluran pernapasan. Gua yang bakal jadi tour guide perjalanan Bang Oksi menuju paru-paru. Sekarang Bang Oksi lagi di dalam hidung yang paling depan. Sudah? Semuanya sudah melihat? Kita buka halaman 131. Halaman 131. Nah, kita akan membuat simulasi atau membuat ilustrasi bagaimana paru-paru bekerja. Jadi kita akan membuat paru-paru dari bahan-bahan yang sudah ibu siapkan. Kita akan membuat kelompok perempuan di sini, kelompok laki-laki di sini. Silakan. Nah, sudah duduknya. Ibu akan membagikan 2 sedotan untuk tiap-tiap kelompok. 2 sedotan dan 2 balon. 2 balon yang kanan balon warna emas. Yang kiri balon warna biru. Nanti kalian lihat di nomor 131 membuatnya seperti itu, tapi tidak digunting. Kalau itu digunting, jadi langsung ditalikan pakai karet. Setelah itu ditempelkan di buku gambar. Paham? Silakan. Silahkan kalau sudah kelompok perempuan atau kelompok laki-laki mempresentasikan di depan perwakilan saja. Mau perempuan dulu atau laki-laki dulu? Ibu yang menentukan ya, laki-laki dulu. Silakan ke depan. Ada yang menghirup balonnya, ada yang membacakan hasil kerjanya. Silakan di depan. Perkenalkan, kami dari kelompok laki-laki ini membaca hasil diskusi kelompok kami. Balon ketika ditiup akan menghasilkan oksigen dan udara. Oksigen itu adalah ilustrasi baru ketika menghirup oksigen. Coba ditiup kembali. Seperti apa? Coba ditiup lagi. Sok ditiup kembali. Seperti itu. Itu adalah ilustrasi apa? Ilustrasi paru-paru. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sekarang yaitu bagian kelompok perempuan. Silakan perwakilan. Kami dari kelompok perempuan akan mempresentasikan
Silakan. Contohkan seperti apa? Ditiup boleh? Silakan. Ditiup. Dua-duanya melembung tidak? Ayo, ditiup lagi. Ulangi lagi, ditiup lagi. Ditiup lagi. Balon ketika ditiup akan menghasilkan udara. Begitu konsisten pernapasan ketika menghirup udara dari hidung, paru-paru akan berkembang kempis sesuai dengan udara yang dihirupnya. Misalkan udara yang dihirupnya seperti apa? Sok, silakan ditiup kembali seperti apa? Silakan. Melendung kan? Berarti menghasilkan udara. Silakan duduk kembali. Sudah paham? Sudah paham cara kerja paru-paru? Sudah. Ketika menghirup udara, berarti paru-paru akan bekerja untuk menghirup kembang kempis, menghirup udara, mengeluarkan karbon dioksida. Silakan kembali ke mejanya masing-masing. Silakan.
Boleh. Kalau tidak bernapas berarti tidak hidup. Ya, kalau kita tidak bernafas berarti kita tidak hidup alias mati. Mengapa adanya pernafasan? Yaitu makhluk hidup itu perlunya bernafas. Ketika kita bernafas berarti kita akan melakukan aktivitas. Ketika melakukan aktivitas pasti adanya hubungan sosial. Adanya hubungan sosial berarti adanya pertumbuhan atau berkembang biak. Oke, nomor 3. Apakah hubungan antara frekuensi pernafasan dengan aktivitas seseorang? Siapa yang mau menjawab? Boleh. Ketika menafas kita disertai fluid, kita melakukan sehari-hari yang melakukan Oke, jadi ketika kita bernafas, pasti kita akan melakukan aktivitas ya atau kegiatan. So, orang yang meninggal tidak bernafas kan? Melakukan aktivitas tidak? Kumaha? Cici gue kan? Diem. Sebaliknya, orang yang bernafas seperti kita bernafas, lalu hidup, kita melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari. Misalkan kalau kalian sebagai murid apa? Belajar ke sekolah. Ibu sebagai guru melakukan aktivitas menjadi guru mengajar anak-anak. Tapi adanya frekuensi pernafasan dengan keterkaitan kehidupan sehari-hari. Lalu nomor 4, apakah lingkungan sekitar dapat mempengaruhi kesehatan organ pernapasan? Yang mau menjawab? Boleh, sok. dapat mempengaruhi ketika lingkungan sekitar bahwa kita akan terjangkit penyakit. Sebaliknya ketika lingkungannya bersih kita akan sehat. Nah, tepat di sini ya. Lingkungan mempengaruhi kesehatan organ pernapasan. Misalkan di rumah kita ada setumpuk sampah yang tidak pernah dibuang, pasti bau busuk. Kalau bau busuk, kita menghirup terus, otomatis terganggu tidak? Terganggu kan? Bau terus, harusnya dibuang. Nah, dari bau ini akan mengundang apa? Lalat, mengundang belatung, mengundang tikus. Nah, itu bisa menjadi penyakit. Sebaliknya kalau misalnya di rumah kita tidak ada sampah atau di luar rumah berwarna bersih, pasti kita akan sehat. Sampai sini paham? Berarti kalau sudah paham, alhamdulillah. Kita akan melakukan ice breathing dulu. Ice breathing tentang pernafasan. Kita menghirup nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik nafas. Tahan 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Keluarkan. Lagi. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Keluarkan. Nah, dengan adanya tarik nafas dan mengeluarkan itu adanya udara atau oksigen masuk dan dikeluarkannya karbon dioksida.